Karena kayak mereka ini seperti lebah. Kalau kita bisa mendekati mereka secara baik, insya Allah terdapat madunya. Terdapat madunya. Kalau kita kurang hajar, kena sengatnya kita. Nah, itu hati-hati. Memang hal-hal gini sengat yang betul-betul bonyok. Salah lah. Pandailah coba di daerah, tapi orang ini tolong diperhatikan lah orang-orang ini. Ya. Insya Allah saya kalau laku, alhamdulillah lah. Itu saja nih. Tanah doang Pak. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini kita sedang berada di Selat Kongki, Iya. Kecamatan Senayang. Senayang. Saat ini saya bersama seorang Ustadz, ya. Samsul Bahri. Ustadz Samsul Bahri. Masya Allah. Bagaimana kabarnya sekarang, Ustadz? Ya alhamdulillah, gini keadaannya. Ini daerah kepulauan begini, memang beginilah keadaannya, kurang dipantau oleh pemerintah. Ya, dan mudah-mudahan dengan kedatangan adik-adik ke sini, barangkali ini sebagai awal cermin di sini, sebagai jadi tonggak penyuluhan bagi pemerintah. Ya kalau di sini Pak, kami beginilah. Nah, kadang-kadang luang-luang masa gitu. Nah, kami masukkan dalam pendidikan agama. Nah, Oke, sebelum saya ke sana, saya ingin perkenalkan pada teman-teman bahwa beliau ini bukan sekedar menjadi pembina di sini, tapi beliau ini merupakan aktor di Teater Bangsawan Kabupaten Lingga. Nah, jadi teman-teman, beliau ini bukan sekedar aktivis di sini, tapi beliau ini aktor juga. Pertanyaan saya, mengapa tertarik untuk mendidik masyarakat suku laut di sini? Begini Pak, nih Bapak adik ya gini Dek. Karena Bapak ini tertarik sama suku laut di sini, karena mereka ini kan kalau nggak ada kita menyampaikan, kira-kira siapa lagi? Sedangkan Rasulullah udah bersabda, balighuni lewat ayah, sampai alhamdulillah satu ayat. Jadi ini kan bukan orang pemerintah, bukan orang pegawai, bukan orang kabupaten, tapi orang punya kalimah la ilaha illallah ini wajib menyampaikan. Karena kasihan mereka. Sejak kapan ini Pak ini berkecimpung di sini? Kalau saya Pak, nama saya Samsul Bahri, panggilan Pak Ucu Bahri di sini. Jadi bahasanya Pak Ucu itu yang anak yang bungsu. Pak Ucu Bahri itu dari tahun 2000. Tahun 2000 mulai keliling pulau. Kadang-kadang pagi memancing ikan, pulang malam ngobrol-ngobrol, kajar agama dikit. Kadang-kadang balik ambil cumi-cumi malam-malam sambil ngobrol-ngobrol masukin agama dikit. Kenapa Pak? Karena di kemarin tuh soalnya nggak maju, nggak begitu pesat majunya karena saya swasta bahasanya. Karena daerah pulau gini kemarin kan barang-barangnya belum belum canggih, HP-nya nggak ada. Paling orari itu pun pilih-pilih yang ada hal gitu untuk berhubungan pada pemerintah. Pertanyaan saya, kalau Pak itu Pak Samsul Bahri ini asli masyarakat di sini atau pendatang juga atau seperti apa? Kalau saya ini aslinya orang Melayu Lingga. Tinggalnya di Dai atau di Desa Musai. Di Desa Musai. Karena saya ini sedikit pun bahasanya bukan sum'ah ataupun riak, karena saya orang entertainment Pak. Ya. Entertainment itu orang bidang seni. Bidang seni. Seni itu tidak hanya umumnya kepada masyarakat. Seni itu karena boleh juga ditimpakan pada agama kebudayaan. Karena mereka ini kan butuh seni. Dengan keadaan seni ini mereka memang tertarik, bisa mudah kita beri kepahaman di situ untuk mendekati mereka. Jadi seni itu hanya perantara untuk mereka mengenal agama. Untuk merekat mereka, suatu tarikan, betul. satu magnet. Nah, berarti dari Dae kemudian setiap pekan atau setiap bulan melakukan pembinaan ke sini. Itu kebetulan aja. Kadang-kadang pergi mancing, berkelam di pulau, buat asbab untuk cari rezeki, sambil juga masukin masalah agama. Sambil mancing, kemudian lihat masyarakat pulau seperti ini berkesempatan kasihan, hadir untuk memberikan pembinaan. Benar. Itu kadang-kadang kasihan Pak. Kenapa? Alhamdulillah sekarang ini kayaknya udah nampak dari kabupaten ataupun provinsi. Teman-teman dari BMH. BMH itu udah mulai perhatian di sini. Saya ucapkan ya alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih karena saya pun udah mulai tua, udah nggak kaya. Masih nampak ini muda. Kayak apa? Apalagi filmnya Mata Keranjang ya. Iya, itu cuman keperluan aja. Entertainment aja. Seharusnya begitu Pak. Jadi kendala di sini masyarakat di sini tuh kira-kira yang paling besar tuh pemahaman tentang agama ya. Iya. Di sini yang perlu kita benahkan lagi, pertama tentang keagamaan, kedua masalah pendidikan formal.
Pendidikan formal. Nah, seperti sekolahnya kalau saya di pulau-pulau itu kayak di Kojong ataupun di Selat Kungki di Pulau Mesemut, kenapa? Ya. Kalau kita nggak paham bahasanya susah dipahami. Bahasanya agak lain. Melayu daerah Melayu. Melayu daerah dalam lagi karena itu susah paham juga. Karena kita masih bergabung sama mereka, belajar bahasa mereka, baru kita bisa memasukin hal-hal agama pada mereka itu. Jadi teman-teman kita simpulkan bahwa sebelum kita menyampaikan agama, kita minimal paham dulu bahasa mereka aja, biar lebih mudah berkomunikasi. Ya, karena itu agak sulit Pak. Karena makanya waktunya nggak pendek. Iya, betul. Panjang waktunya. Kita harus belajar cara beradaptasi sama mereka, ya makan minumnya, bergaul, bagaimana keadaan itu tak memungkinkan, kita mesti belajar apa keadaan, bagaimana agama ini bisa masuk. Nah, itu tujuan saya sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekarang ini mereka udah banyak mengerti dalam bidang itu. Nggak capek Pak? Ya capek nanti ya udah terakhir. Atau capek ini ya beginilah. Jalannya aja apa adanya. Jadi respon masyarakat di sini bagaimana ketika Pak menyampaikan agama? Jadi orang tuanya di sini membiarkan seperti itu saja? Atau ya kalau soal responnya alhamdulillah tanggapannya bagus. Cuman kata orang Melayu itu bahasanya tuh berjoget tak berirama, menari tak bergendang. Berjoget tak berirama, menari tak bergendang. Maksudnya apa ya? Maksudnya itu sendirian aja, nggak ada sokongan, nggak ada skor, nggak ada dorongan dari kabupaten, kayak di kabupatennya, dari pemerintah itu. Jadi bahasanya ini secara swasta, secara individu, nggak ada gitu-gitu. Tapi alhamdulillah kalau baca Al-Quran sebagian udah agak paham juga di Pulau Buluh. Berapa jam main di sini di Pulau Buluh main? Setengah jam Ini ada namanya Lembah Gunung. Lembah Gunung itu satu kelompok lagi. Perlu kita bahas kan Pak? Jadi udah sempat ke sana juga Pak ya? Lama di sana. Dan tempat-tempat kayak gini nih jarang sekali kayaknya didatang sama penceramah ustadz-ustadz itu jarang ya? Jarang Pak. Nah, karena mereka itu hal-hal gini agak bagaimana mereka itu barangkali jadwalnya nggak ada ke sini. Jadwalnya atau transportasi yang jauh. Karena kalau perjalanan tadi tuh saya lihat tuh masalah kalau gelombang kalau betul-betul musimnya ya ngeri juga ya. Ngeri juga. Soalnya perkara laut Pak. Nah ini ada satu lagi tempatnya di Pulau Kojong. Iya betul Pulau Kojong. Nah Pulau Kojong sudah ada teman saya orang tablik mengajar di sana. Beliau itu ya. Satu lagi di Pulau Mesemut. Di situ air minum pun nggak ada Pak. Di situ pulau itu betul-betul di atas busung. Nah pulau kecil. Jadi bahkan itu bermujahadah kalau menyampaikan agama ke situ. Yalah mudah-mudahan dengan dorongan dari pemerintah begini bikin masjid BMH sini sementara ini mudah-mudahan ke depan ini lebih menambah lagi, mudah-mudahan ada baiknya juga, ada kebaikan. Tantangan atau pengalaman yang paling berkesan selama berdakwah di tempat seperti ini nih bagaimana? Ya kalau saya itu kesannya banyak. Istri tak ngamuk gitu kan? Tinggal. Istri saya itu mendukung. Pernah istri saya bilang, soalnya Pak nggak ada modal lain, ini hanya modal. Kalau untuk dunia ini walaupun sekaya manapun masih tinggal Pak bilang. Saya ikhlas kalau Bapak pergi berjuang untuk menyebarkan agama. Jangan pernah ngomong aja Pak. Laqad kana lakum biar sudah hasanah. Contoh Nabi, contoh yang paling baik. Contohin Pak, gerak, jangan ngomong doang. Jadi kita kadang banyak menyampaikan, tapi kadang kita nggak turun langsung ya. Kalau turun langsung ke tempat seperti ini baru kita tahu. Masyarakat di sini sangat membutuhkan agama. Iya betul. Jadi kita ajar ya sebisanya aja ya. Iyalah, apa adanya. Minimal mereka bisa sholat, bisa berwudu, sholat, baca Al-Quran. Ya seperti itu. Memang ke dalam agama ini perlu dibahaskan yang paling detail itu 3 hal. Pertama, taharah istinja, kedua, wudu, ketiga sholat. Jika istinjanya nggak benar, wudu nggak sah. Wudu nggak sah, sholatnya percuma. Ini hal ini 3 ini perlu dibahaskan, didetail sebenarnya sebaik-baik mungkin. Itu mau bulanan juga kalau permasalahan itu mendetil permasalahan 3 hal ini. Memang agak rumit, kenapa mereka tuh tulis baca. Kita bisa baca ya? Nggak ada masalah. Nah cara menyampaikan kayak gitu yang langsung dipraktek pada mereka. Nah belajar tuh dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Itu yang sulitnya di daerah tempat-tempat hal-hal gini. Primitif tuh Pak. Jadi kalau untuk Pak Samsul sendiri
ini targetnya kepada untuk anak-anak saja atau untuk semuanya, untuk orang tuanya juga? Kan saya umum. Untuk umum. Lalu udah orang tua, udah anak 3, belum punya anak bujang. Kalau saya lebih senang menarik orang-orang tua dari anak-anak muda. Oh, gitu. Karena orang-orang tua ini, mereka ini udah pikirnya udah udah tua. Kalau anak bujang ini, anak-anak muda ini susah ditarik. Mau tak mau kita ikut olahraga takraw bagaimana, nanti dekati mereka begitu hal masa suka. Ajak sholat. Sholat baru dapat ditarik. Kalau hanya cara logika begini, cara apa? Tarik kasar nggak bisa, harus praktik. Apa hobi mereka itu bisa ikut. Harus kita ya. Kadang-kadang mereka ikut karaoke juga. Nanti ada saatnya masuk sedikit. Waktu sholat kita aja gitu. Mendekatin, harus banyak muhabah. Muhabah berkasih sayang itu pada mereka itu. Jadi selain di sini ke mana lagi? Untuk Pak keliling ini ya, dari sini ke Mensana atau ke mana aja? Kalau saya punya rute cuma 4 tempat. Ada 4 tempat. Pulau Selekongki, Pulau Kojong, Lembah Gunung, Pulau Mesemut. Kadang-kadang di ujung Beting itu kadang-kadang, tapi enggak karena sana banyak orang Flores, Pak. Flores. Karena saya tak paham ngomong Flores, Pak. Nanti ngeri. Ngeri. Gitu ya. Kadang orang itu sangar-sangar, Pak. Mukanya sangar. Tapi hatinya baik. Kayak Mama. Hatinya lekiti. Tapi memang baik-baik. Kalau di 4 pulau itu kira-kira perkembangan sejauh ini seperti apa? Ya sekarang ini kalau untuk sholat udah bisa, insya Allah. Udah bisa ya, rata-rata udah bisa. Jadi kalau untuk di sini kita ada berapa ya? Ada berapa kakak ini penduduknya? Di sini berapa kakak, men? 16 kakak. 16 kakak. Tapi insya Allah Pak, kalau memang udah dibina gini, mereka kan punya anak lagi, nikah lagi, bikin rumah lagi. Lah dibina beranak lagi, punya rumah, nikah. Mudah-mudahan di sini ada jadi apa tuh? Kampung yang Islam. Yang nama Islam. Menjadilah daik munawarah, menjadi kongki mukaramah. Berkembang Pak, insya Allah. Itu harapan saya Pak, berkembang untuk agama Allah, mana daerah pelosok dimasukkan. Kita mesti bergerak daerah sampaikan pada agama ini. Alhamdulillah juga ini sudah bikin masjid Pak. Nanti orang tablik pun juga bisa ke sini masuk. Siapa saja ya ke sini? Orang Batam, orang Batam, orang Pinang, orang jauh datang menyampaikan bisa ke sini. Sini soalnya airnya agak mujahadah. Airnya agak susah. Susah sedikit. Harus bermujahadah dulu. Mujahadah dulu, bermujahadah. Kayak Bapak juga dari Flores ke sini bermujahadah. Ya, mau belajar. Ya, sama juga Pak mau belajar juga. Jadi, sampai akhir hayat. Betul. Jadi apa namanya? Pak tuh bagi waktunya gimana? Seminggu ke sini, ke Mensana, ke Kojong gimana? Ya waktunya kadang-kadang cuman asbab saja sambil cari rezeki. Saya masuk kalau memang untuk tujuan ini saja Pak. I'm sorry nggak bisa Pak. I no time for you. Nggak bisa apa-apa ya Pak. Saya sibuk. Jadi kalau memang sampai asbab bikin cari cumi-cumi sambil mancing ikan. Nah bakalan sini 1 minggu 1 bulan sambil ngisi. Karena apa tuh kerja ini cuma keperluan aja. Tujuan memang untuk dakwah. Tapi caranya tekniknya beginilah. Tekniknya Pak. Tekniknya harus banyak ya. Ada banyak muhabah, berkasih sayang sama mereka. Caranya itu. Mudah-mudahan hati ya. Hati. Sekarang mereka ini orang ini agak primitif Pak. Kita ambil hati dulu. Hati mereka sudah diambil, insya Allah itu mudah-mudah dibahaskan masalah lain. Pertama ambil hati dulu Pak. Ngambil hati ini bukan nyakit hati, ngambil hatinya itu susah ya Pak. Karena orang hal gini kadang-kadang itu mereka salah paham, takut jadi. Kita lihat kalau masyarakat ini kan tersinggungnya itu cepat sekali. Karena mereka tuh memang takut pecah hati ya. Ini perkara ini memang dari Pulau Penaah, daerah Daik sini sering memang menyampaikan karena mereka hanya spontanitas, enggak nampak di sini. Maunya orang-orang kayak gini kita mau nampak di sini, sambung hati, ambil hati mereka baru kita bisa mengisi hal ini. Kalau sudah hatinya sudah tertarik itu apa saja kita sampaikan? Insya Allah mudah dibahaskan. Betul, Masya Allah. Sekarang walaupun ular berbisa, walaupun udah dipegang, bisa didekati, insya Allah bisa dipelihara Pak. Betul. Cuma kalau jauh hati-hati Pak. Nanti kita diketuknya berbahaya. Karena kayak mereka ini seperti lebah. Kalau kita bisa mendekati mereka secara baik, insya Allah terdapat madunya.
Kalau kita kurang hajar, kena sengatnya kita. Nah, itu hati-hati. Memang hal-hal gini sengat yang betul-betul bonyoknya. Ya, ngeri juga. Betul. Ini kayak mencari jarum di padang pasir. Jari jarum di padang pasir. Jarum nggak dapat, kita tertusuk. Itu yang ngeri, Pak. Jadi walaupun pelan-pelan ya. Pelan-pelan, masih teliti, ya, teliti. Ngambil hatinya. Mudah-mudahan Pak, cuma cara mereka ini yang agak dalam lagi, yang parah lagi. Siang ini kita ini kayak apa? Kayak singa. Mengajak mereka dalam kebaikan. Malam kita kayak anak kecil, Pak. Menangis merengek kepada Allah, menangis merintih kepada Allah, minta hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Amin. Karena kita mudah dibahkan agama ini. Karena kita menyampaikan agama ini perkara hidayah. Perkara hidayah. Hidayah, Pak. Kita sampaikan aja persoalan. Kita cuma fazakir anta muzakir. Ajak dia, pujuk dia. Tapi Allah katakan lasta alaihim bimusaitir. Usah paksa dia. Inilah hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya itu harapannya ke depan untuk pemerintah itu seperti apa? Alhamdulillah teman-teman kita dari BMHK sudah datang ya kan untuk memberikan, kemudian untuk pemerintah seperti apa perhatiannya selama ini, harapannya. Kalau saya berharap pada pemerintah Kabupaten Linggang, dari saya Samsul Bahari teramat sangat berharapnya mudah-mudahanlah Kabupaten Linggang bisa membantu di sini dalam agama, terutama yakinlah penting agama Pak. Insya Allah ekonomi itu soal kedua. Insya Allah kalau tanam jagung rumput tumbuh, kalau tanam rumput jagung tak tumbuh, Pak. Insya Allah kalau tak agama dunia datang, Pak. Yakin, ini janji Allah, Pak. Wa ma yattaqillah yaj'alahu mahraja wa yarzuqhu min sulh yahtasib. Ini janji Allah. Bukan janji manusia, janji Allah, Pak. Pasti dan pasti. Pertama agama, Pak. Dibenahkan dulu. Di kamu ke bumi, insya Allah dunia datang. Jadi minta perhatian lagi yang saya minta dari pemerintah Kabupaten Linggang, berharap amat sangat tolonglah disuluhkan daerah Pulau Kongki, daerah orang-orang suku laut di Pulau Kojong, di Pulau di Lembah Gunung ataupun di Pulau Mesemut, di Ayakat. Ada Ayakat, Pak? Men, ada Ayakat, Ayakat di Pulau Metigi itu banyak orang-orang tak dibina. Sayang. Masih banyak mereka merintih, menangis, mengharap keagamaan ini datang pada mereka, Pak. Tapi sekarang ini bagaimana ya? Begini keadaannya, Pak. Mesti kita berusaha dari pemerintah beri perhatian pada mereka. Kadang kita mereka begini, Pak, rumah mereka panas-panasan, hujan-hujanan. Saya harap pada pemerintah Kabupaten Linggang, tolonglah tumpahkanlah dana ke sini untuk mereka. Coba hitam salah lah. Pandailah coba di tapi orang ini tolong diperhatikanlah orang-orang ini. Ya. Insya Allah saya kalau laku, alhamdulillah lah. Itu jenis. Tanah doang, Pak. Kita berdoa saja semoga kedepannya ya masih makin banyak ustadz-ustadz yang berkunjung ke tempat ini. Amin. Pak Awalin, musalah, Pak Awalin. Kalian sambil gini-gini aja nggak apa-apa. Apanya? Itu niat Maisha kan? Iya, mancing. Intinya pembinaan dulu yang paling penting. Ya, betul dulu penting. Selesai kita refreshing lagi. Insya Allah refreshing lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Ya, ini dari Pucuk Bahari atas skalanya menyampaikan dari mana para pemeriksa di kampung, di kota maupun di daerah terpencil pun mana ada signal melihat wawancara ini, kalau ada yang tersinggung ataupun lain arah pembicaraan, Pucuk Bahari minta maaf seluas-luasnya. Jangan sikap mati. Iya. Gimana pantun? Pergi hutan mengambil terap, anak menyemusi buah pala. Saya minta maaf beribu maaf. Maaf banyak rambut di kepala. Masya Allah. Wal taufiq wal hidayah. Satu lagi kena tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Thank you. Ayo welcome. Sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.